Shalom, selamat malam. Baiklah, ibadah remaja jemaat Gemi Immanuel Wania pada malam hari ini akan segera dimulai. Namun sebelum itu kita akan buka dengan doa. Kita angkat pujian Suaramu Kudengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami remaja jemaat Immanuel Wania boleh beribadah kembali walaupun hanya dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, sekarang ibadah kami akan segera dimulai. Tuntun ibadah ini agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya, dilanjutkan dengan Sungai Sukacitamu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekarang kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Namun sebelum itu kita angkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya.
kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Mari berdoa. Selamat malam Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami remaja Jemaat Immanuel Wania boleh beribadah kembali walau kami hanya di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, yang kami lakukan kepada orang tua kami, teman kami, maupun kepadamu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Failasya. Namun sebelum itu kita angkat pujian Yesus Sayang Padaku. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini. Kami remaja dan pembina remaja Jemaat Immanuel Wania boleh lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bapa, saat ini sebelum kami sama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, bahkan memberkati hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami benar-benar boleh terfokus dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kami benar-benar boleh mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami di malam hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah
segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua benar-benar berasal dari Tuhan, dan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh hamba-Mu itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat 1 hingga 7. Saya akan membacakannya. 2 Timotius 2 ayat 1 hingga 7, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dan perenungan firman Tuhan malam hari ini diberikan judul Mengikut Tuhan, Meneladani Prajurit, Olahragawan, dan Petani. Timotius adalah salah seorang pemuda yang mengasihi Tuhan dan merespon panggilan Tuhan dalam hidupnya. Arti nama Timotius adalah memuliakan Tuhan. Ia adalah seorang anak muda yang menjadi rekan sekerja Paulus yang begitu setia dan terpercaya. Dalam suratnya Rasul Paulus kepada Timotius, Paulus berusaha untuk memberikan dorongan dan semangat kepada anaknya yang terkasih ini untuk tetap setia dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, sekalipun ada banyak kesulitan, kesukaran, dan tantangan dari orang-orang yang berusaha untuk menghambat dan menghalangi. Dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk belajar dari orang-orang yang menjalani hidupnya sebagai prajurit, olahragawan, dan petani. Yang pertama, prajurit. Setiap orang percaya adalah prajurit-prajurit Kristus. Sebelum terjun ke medan peperangan, seorang prajurit harus terlebih dahulu dilatih dan ditempa, juga diajar untuk memiliki ketaatan penuh kepada perintah sang komandan. Hal penting lain yang tidak boleh diabaikan oleh seorang prajurit adalah tetap fokus pada tujuannya. Seorang prajurit juga harus mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi supaya ia berkenan kepada komandannya. Sebab seorang komandan akan berkenan pada prajurit yang taat dan dapat diandalkan. Kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus yang sudah dibeli dan dibayar lunas dengan darahnya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita berlaku seperti seorang prajurit yang kuat, yang dapat diandalkan, sehingga kita selalu bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Yang kedua, seorang olahragawan. Rasul Paulus juga mengajarkan kita untuk belajar dari kehidupan seorang olahragawan atau atlet. Salah satu ciri hidup yang utama dari seorang olahragawan adalah disiplin dalam berlatih. Tanpa berlatih secara disiplin, mustahil seorang olahragawan bisa mengukir prestasi yang tinggi. Kalau hanya berlatih asal-asalan atau ala kadarnya, ia pasti akan sulit bersaing dalam sebuah kejuaraan atau perlombaan. Inilah harga yang harus dibayar oleh seorang olahragawan. Berlatih dengan keras, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan tidak mengenal kata menyerah. Saat ini, kita hidup pada zaman yang menawarkan segala sesuatu yang serba instan. Makanan instan, minuman instan, bahkan ada yang menawarkan popularitas secara instan, bahkan mendapatkan kekayaan atau uang secara instan. Tetapi untuk meraih suatu prestasi atau mendapatkan medali dalam bidang olahraga apapun, tidak ada yang namanya instan. Semua harus melalui proses yang panjang, pembinaan sejak dini dan latihan yang keras.
Begitu pula untuk mencapai kedewasaan rohani, tidak ada cara yang instan. Semua harus kita lewati proses demi proses, hari demi hari. Kita perlu latihan secara terus-menerus agar otot-otot iman kita semakin kuat. Seorang olahragawan juga harus patuh pada aturan. Ini berbicara tentang ketaatan, patuh pada instruksi pelatih, dan juga bertanding sesuai aturan yang berlaku. Pada pembacaan kita tadi dalam ayat 5, disebutkan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam proses mengikut Tuhan pun, ada aturan yang harus kita patuhi, agar kita bisa mencapai kemenangan dan kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, seorang petani. Rasul Paulus juga menasihati kita untuk belajar dari kehidupan seorang petani yang menabur benih tanaman dengan harapan benih itu tumbuh dan bisa menghasilkan buah yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Salah satu karakter petani yang patut kita contoh adalah kerja keras. Seorang petani bekerja tanpa mengenal lelah mulai dari pagi hingga petang, tidak peduli dengan panas terik maupun hujan. Seorang petani yang bekerja di sawah ataupun di ladang, dia tidak bisa langsung menuai. Ia harus menunggu dengan sabar dalam kurun waktu yang cukup lama hingga benih yang ditaburnya itu tumbuh dan bisa menghasilkan buah. Rasul Paulus mengibaratkan bahwa melayani pekerjaan Tuhan itu juga seperti petani yang sedang bekerja di ladang. Ada yang mencangkul atau membajak sawah, ada yang menanam benih, dan ada pula yang menyiram. Dalam mengiring Tuhan pun, kita harus mau bekerja keras, mau berkorban waktu dan tenaga, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, terjangan angin maupun badai. Ingatlah, sebagaimana dengan petani, segala jerih payah kita pun pada akhirnya akan terbayar lunas ketika musim panen telah tiba. Buahnya dapat dinikmati oleh kita sendiri, bahkan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kita. Tetap semangat teman-teman untuk mengikuti dan terus melayani Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, dan tetap ingat jadilah seperti seorang prajurit yang tetap fokus pada tujuan, seperti seorang olahragawan yang tidak pernah menyerah dan tetap patuh taat pada aturan, dan seperti seorang petani yang penuh dengan kerja keras. Tuhan pasti akan memberkati kita dan akan tetap menyertai kita untuk bisa melayani Tuhan selama kita masih diberikan kesempatan. Demikian firman Tuhan. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan masuk dalam doa syafaat.
yang akan dibawakan kembali oleh Kak Failasya. Namun sebelum itu kita angkat pujian Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami sangat mengucap syukur, berterima kasih Bapa untuk penyertaan, perlindungan Tuhan, bahkan untuk kesempatan di malam hari ini. Kami sebagian dari remaja dan pembina remaja Jemaat Immanuel Wanea boleh sama-sama lagi beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun masih secara online, tapi kami tetap sangat mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dari permulaan ibadah hingga sampai saat ini boleh terlaksana dengan sangat baik. Terima kasih banyak untuk setiap petugas ibadah yang boleh disiapkan sehingga kami boleh beribadah di malam hari ini dengan sangat baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, malam hari ini kami mau sama-sama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah sama-sama kami dengarkan. Biarlah itu boleh bermanfaat untuk pribadi kami masing-masing, boleh menjadi motivasi untuk kehidupan kami setiap hari, bahwa dalam mengikuti Tuhan, dalam melayani Tuhan, kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang
penuh dengan kerja keras, yang tidak pernah menyerah, yang tetap patuh dan taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bahkan tadi kami sudah boleh memberikan persembahan. Terima kasih Engkau memberkati apa yang sudah boleh kami berikan, ataupun kami yang belum sempat memberikan. Tuhan tetap Engkau berkati. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan di malam hari ini semuanya boleh bermanfaat, terpakai untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan Remaja Jemaat Immanuel Wania. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami pun mau berdoa untuk Komisi Remaja Jemaat Immanuel Wania, bahkan seluruh anggota Remaja Jemaat Immanuel Wania dari kolom 1 hingga 22. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah hati yang tidak pernah lelah melayani Tuhan boleh selalu menjadi bagian kami. Biarlah kami tetap rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Berkati komisi remaja yang ada Tuhan, walaupun kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi biarlah hati kami tetap saling mensupport satu dengan yang lain. Dan ketika ada program-program kami yang masih tertunda, biarlah Tuhan tetap berkati, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik untuk kami untuk menggunakan atau manfaatkan setiap program-program kami yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami pun mau berdoa malam hari ini untuk bangsa dan negara kami, terlebih pemerintah kami di Indonesia. Biarlah Tuhan tetap memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh menteri, bahkan pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa. Tuhan berkati semuanya, diberikan hikmat kebijaksanaan, takut akan Tuhan. Biarlah segala tugas dan tanggung jawab mereka dijalankan dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan untuk kebaikan bangsa kami semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan dalam keadaan saat ini Tuhan, di mana situasi dan kondisi bangsa kami yang cukup terpuruk karena pandemi ini, kami tetap bermohon kepadamu, Engkau tetap kuatkan pemerintah kami, bahkan kami sebagai rakyat diberikan kekuatan agar sama-sama saling mendoakan, saling mensupport antara pemerintah dengan rakyat. Dan ketika kami masih menghadapi pandemi ini, biarlah kami tetap bisa menjalaninya dengan penuh ucapan syukur hanya kepada Tuhan, dan kami tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepadamu bahwa Tuhan pasti mampu menyelesaikan segala permasalahan yang kami sedang alami saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami tetap menaruhkan bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan pemerintah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Malam hari ini kami pun berdoa untuk pribadi kami masing-masing yang sudah boleh sama-sama beribadah di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami yang mungkin masih sekolah, sedang kuliah, mencari pekerjaan, ataupun yang sedang bekerja, Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan setiap hari. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika ada pergumulan atau permasalahan yang mungkin kami hadapi sekarang ataupun nanti akan kami hadapi, biarlah tetap ingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang mampu dan sanggup membantu kami melewati setiap pergumulan permasalahan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami pun mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing atau siapapun yang sudah boleh menjaga dan merawat kami sampai saat ini. Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka, memberkati mereka ketika mereka sedang berusaha dengan mata pencaharian masing-masing. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus buat berhasil apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Dan biarlah kesehatan, kekuatan dari Tuhan boleh selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami pun mau berdoa bersama untuk orang-orang di luar sana yang berkekurangan, yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak punya keluarga. Tuhan Yesus tetap memberkati mereka. Biarlah harapan dari Tuhan tetap menjadi bagian mereka. Sukacita, damai sejahtera boleh selalu menjadi bagian mereka. Dan ajarkan kami yang masih punya keluarga lengkap, yang masih bisa merasakan makan dan minum yang enak, yang masih punya tempat tinggal. Ajarkan kami untuk selalu tahu mengucap syukur Bapa atas segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk bisa membantu teman-teman kami atau orang-orang kami yang ada di luar sana yang berkekurangan dengan
segala sesuatu yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan benar-benar boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Ini yang menjadi setiap doa dan permohonan kami. Segala sesuatu yang ingin kami sampaikan kepadamu secara pribadi, biarlah kami yakin percaya Tuhan Yesus sudah tahu terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi kerinduan kami di hati kami masing-masing. Dan kami yakin percaya Tuhan Yesus akan menjawab segala doa kami, segala permintaan kami sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Terima kasih banyak Bapa. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di atas semuanya biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Demikianlah ibadah remaja Jemaat Gemi Immanuel Wania pada malam hari ini telah selesai. Kita akan masuk dalam ruang organisasi yang akan dibawakan oleh Kak Aprilio Tiwa. Shalom, damai di hati. Pertama bersyukur kepada Tuhan karena ibadah virtual remaja Jemaat Immanuel boleh terselenggarakan dengan baik, dan mengatasnamakan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Immanuel mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk bidang ibadah yang sudah boleh mengkoordinir kerjasama dengan bidang multimedia menyelenggarakan ibadah virtual ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah bertugas. Ada MC, ada Juan, dan singers ada Rian dan Maria, ada Kadim tadi, Kak Ella yang boleh memimpin dalam ibadah dengan baik, dan semua yang bertugas, untuk para editor dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk orang-orang di balik layar yang mengusahakan sehingga ibadah virtual ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk penyampaian teman-teman, untuk persembahan ini adalah hal yang tidak diwajibkan. Tetapi jika ingin memberikan persembahan, teman-teman boleh mempersiapkan, taruh di amplop, dan teman-teman boleh berikan kepada teman-teman komisi yang ada di gabungan-gabungan kolom. Tetapi untuk teman-teman yang ingin memberikan lewat e-banking dan e-wallet dan lain sebagainya, teman-teman boleh transfer di rekening bendahara Komisi Pelayanan Remaja Indonesia Kak Ella yang tertera di bawah sini. Oke, teman-teman, akhir kata kami dari komisi hanya ingin menyampaikan tetap stay safe, tetap pakai masker, tetap jauhi kerumunan, dan tetap yang paling penting jangan lupa berdoa agar supaya orang boleh beraktivitas lagi sama seperti dulu kala. Orang sering ibadah di gereja, tetap berdoa, tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.